Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novia Ardianti Dewi dengan NIM 11770700771. Saya akan menjelaskan tentang pembangkitan sinyal unit sampel dan phase Fourier transform sebagai syarat UTS praktikum pengolahan sinyal digital. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang pembangkitan sinyal unit sampel. Pembangkitan sinyal unit sampel didefinisikan dengan persamaan matematik, yaitu do n sama dengan 0, n tidak sama dengan 0, do n 1, n sama dengan 0. Karena dengan mengacu pada persamaan tersebut, cukup jelas bahwa sinyal ini merupakan sinyal yang hanya sesaat muncul sesuai dengan time sampling yang digunakan, dan antar satu sampel ke sampel berikutnya ditentukan oleh periode samplingnya. Selanjutnya saya akan mempraktekkan fungsi dari contoh dari pembangkitan sinyal unit sampel dengan menggunakan MATLAB. Selanjutnya saya akan mempraktekkan pembangkitan sinyal unit sampel ini di MATLAB, tapi saya menggunakan MATLAB Mobile. Nah, saya udah siapin filenya juga. Di sini nilai K-nya itu saya kasih -1, terus juga ada N1 sama dengan -5. Nah, ini tuh N1 ini merupakan batas bawah, jadi batas bawahnya -5, terus ada N2. N2 ini batas atas. Batas atasnya saya beri nilai 4. Lalu di sini ada stem. Stemnya itu nanti berfungsi sebagai menampilkan sinyal. Titel di sini sebagai judulnya saya beri nilai sinyal unit sampel. X labelnya saya namain N. X label ini maksudnya menamai X-nya, sumbu X. Lalu di sini juga ada Y label, ini juga memberi nama atau memberi label pada sumbu Y. Saya beri nama XN. Lalu kita run. Nah, kan sesuai dengan judulnya sinyal unit sampel. Terus tadi juga saya memberi nilai K-nya -1, di sini juga ada -1. Batas bawahnya -5, batas atasnya 4, sesuai dengan apa yang tadi saya tulis di sintaksnya. Lalu kita coba lagi dengan mengganti nilai K dengan N1 dan N2 nya. Sekarang kita ganti nilai K-nya N1 sama N2 nya. Nilai K-nya kita ganti jadi 2, N1 nya atau batas bawahnya kita ganti jadi 4, N2 nya batas atas kita ganti jadi 6. Semua tetap sama, kita ganti ininya aja. Tadi kita masukin K-nya itu 2. Nah, di sini kan udah kelihatan K-nya 2. Batas bawahnya -4. Di bawah sini di sumbu N dan batas atasnya 6. Nah, jadi kesimpulannya untuk pengubahan nilai K, sampling bergeser ke nilai yang telah diberikan dan nilai tersebut menempati batas nilai N1 dan nilai N2. Tadi saya sudah menjelaskan tentang pembangkitan sinyal unit sampel. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang phase Fourier transformasi. Semua fenomena yang terjadi di alam semesta ini dapat direpresentasikan dalam bentuk gelombang sebagai fungsi terhadap waktu, ruang, atau variabel lainnya. Misalnya saja gelombang suara, gelombang elektromagnetik, bahkan harga suatu barang terhadap waktu. Transformasi Fourier membantu kita untuk melihat dengan cara yang berbeda terhadap fungsi gelombang tersebut. FFT, nama algoritma
yang paling populer untuk komputasi transformasi Fourier dari suatu nilai diskrit. Hasil dari FFT adalah spektrum magnitud terhadap frekuensi dari suatu sinyal diskrit. Umumnya, suatu sinyal diskrit atau kontinu terbentuk dari campuran beberapa sinyal dengan frekuensi yang berbeda. Misalnya pada kasus bercampurnya sinyal informasi dan noise. FFT dapat membantu kita untuk mengetahui pada frekuensi berapa sinyal informasi berada dan frekuensi berapa noise mendominasi. Selanjutnya saya akan memberi contoh dari FFT ini dengan kita pertama akan buat dua buah sinyal. Sinyal yang pertama dengan frekuensi 100 Hz pada waktu dari 0 sampai dengan 1 detik dengan interval 0,001. Lalu kita bikin lagi sinyal yang kedua. Sinyal yang kedua ini 250 Hz. Lalu dari kedua sinyal ini kita gabungkan melalui Y3 sama dengan Y1 ditambah 2. Setelah kita gabungkan, pastikan nanti ada pencampuran sinyal. Nah, inilah fungsi FFT yang paling bawah, yang keempat. Jadi yang Fs ini merupakan frekuensi sampling, T ini merupakan periode sampling, L merupakan panjang dari sinyal. Kita coba run. Nah, di sini ada 4 buah sinyal. Yang pertama ini yang tadi kita buat dengan frekuensi 100 Hz. Yang kedua dengan frekuensi 250 Hz. Nah, dari kedua sinyal ini kita gabungkan, akan menjadi susah untuk didefinisikan berapa frekuensi dari dua sinyal tersebut. Nah, makanya di sini ada fungsi FFT. Jadi kita decompose sinyal dengan di gambar 3 ini. Nah, jadi menghasilkan frekuensinya ketahuan ada 100 dan 250. Nah, dengan praktek yang tadi kita sudah lakukan, maka dapat disimpulkan bahwa dengan transformasi Fourier kita dapat membagi sinyal berdasarkan komponen frekuensi penyusunnya. Jadi tadi saya sudah menjelaskan dua buah materi, yaitu pembangkitan sinyal unit sample dan fast Fourier transform. Sekian dari saya, mau lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.